Shalom adik-adik semuanya. Jumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita, yaitu Huyos Kids Community. Sebelum mulai acara Fun Thursday kita hari ini, kakak bacakan dulu ya peraturannya selama ibadah. Yang pertama, tidak sambil makan. Yang kedua, tidak sambil main game selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, duduk diam, duduk manis sambil mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan juga yang keempat, ikut menari dan bernyanyi bersama-sama ketika kakak menaikkan pujian. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti acara Fun Thursday. Kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di lagu pertama ini, Kak Amel mau ngajak adik-adik semua untuk kita belajar menghargai waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, pasti di sini adik-adik banyak kan yang suka main game? Boleh kita main game, tetapi jangan terlalu lama ya. Karena setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan dengan baik dan kita bisa gunakan untuk belajar, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk membaca firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua ada waktunya. Ikuti gerakan kakak ya. Jika ku pergi ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya. Tuhan ajarku untuk mengerti, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Ku takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Jika ku pergi ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya. Tuhan ajarku untuk mengerti, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Ku takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Ku takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tuhan, kita sudah bersukacita bersama. Sekarang kita mau menyanyikan lagu kesukaan kita bersama, yaitu Rumahku Bukan di Sini. Adik-adik sudah pada hafal ya gerakannya? Yuk kita siap-siap, kita pulang ke rumah Bapa. Kita mau bersama Tuhan Yesus dan ajak teman-temannya untuk berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, dan pergi sekolah minggu. Rumahku bukan di sini. Rumahku bukan di sini. Bukanlah di bumi ini.
Tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini. Tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Kita katakan sekali lagi, rumah kita bukanlah di sini. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini. Tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini. Tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Siap-siap ya adik-adik. Ayo teman-teman, ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Sekali lagi ya. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari kita pulang bersama. Mari pulang bersama-sama. Siap pulang ya adik-adik. Mari pulang bersama-sama. Oke adik-adik, kita sudah bersukacita dan menyanyi untuk Tuhan. Boleh duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau bersiap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian kita lagi, yaitu siapa boleh naik ke gunung Tuhan. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sekali lagi.
lagi dengan sungguh-sungguh. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kedua belas murid Tuhan Yesus, khususnya mengenai cerita Yudas. Nah, adik-adik, dalam cerita ini, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, ia melihat dua orang nelayan, yaitu ada Simon yang disebut Petrus dan ada Andreas saudaranya. Mereka sedang melakukan suatu pekerjaan, yaitu menjala ikan. Lalu Tuhan Yesus menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Setelah itu, Simon dan Andreas meninggalkan jalannya, lalu mereka mulai mengikut Tuhan Yesus. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat di Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan Bartolomeus, dan mereka juga menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu, mereka juga melihat segala perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, dan mereka mendengarkan semua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu, ia melihat seorang yang bernama Matius. Matius adalah seorang pemungut pajak. Matius sedang duduk di kantor pajak, dan Tuhan Yesus datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu Matius memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus memilih Yudas Iskariot. Yudas lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Yudas adalah murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Besok paginya, Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya dan memilih 12 orang dari antara mereka. Dan Tuhan Yesus menyebut mereka rasul. Mereka adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas, saudara Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot,
Tuhan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan kedua belas muridnya itu. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada salah satu dari antara kamu yang akan mengkhianati aku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Yudas dan teman-temannya bahwa harus mencintai Tuhan dengan segenap hatimu dan harus mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Yudas memang mencintai Tuhan, tetapi dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Lalu Yudas melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan Yudas juga melihat semua perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi dia hanya memikirkan agar dia mendapatkan uang. Kemudian pergilah Yudas kepada imam-imam, lalu Yudas bertanya, "Jika aku menyerahkan Yesus kepada kamu, apakah yang akan kamu berikan kepadaku sebagai imbalan?" Dan mereka menawarkan 30 uang perak. Sejak saat itu, Yudas mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus baru saja selesai berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, datanglah Yudas. Ia datang bersama banyak orang yang membawa pedang dan alat pemukul. Mereka adalah utusan imam-imam kepala dan pemimpin orang Yahudi. Lalu Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu sudah memberitahu mereka supaya mereka mengenalinya. Katanya, "Orang yang akan kucium itulah dia, dan tangkaplah dia." Lalu akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Yudas sangat menyesal. Dia mencoba untuk mengembalikan uang itu. Tetapi imam-imam itu tidak mau mengambilnya. Jadi dia meletakkannya di bait suci dan pergi menggantung dirinya di atas pohon. Lalu para imam-imam itu menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah di luar Yerusalem. Nah, adik-adik, poin pembelajaran yang kita dapatkan dalam cerita firman Tuhan hari ini, yang pertama, kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Adik-adik, jangan menjadi seperti Yudas yang lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini suka dalam bermain game seperti Among Us, PUBG, Mobile Legends, dan lain-lain, hingga sampai adik-adik bisa lupakan waktu. Lupa waktu untuk belajar, lupa waktu untuk membantu orang tua, dan mungkin adik-adik bisa lupa waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik harus lebih mencintai Tuhan lebih dari apapun, karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Petrus 5:8 tertulis, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya." Apakah adik-adik tahu mengenai imposter? Apakah imposter itu? Nah, imposter adalah orang yang mengkhianati teman-temannya demi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, siapakah imposter dalam kehidupan adik-adik? Imposter dalam kehidupan adik-adik adalah iblis. Seperti dalam kisah Yudas, bahwa Yudas dipengaruhi oleh iblis melalui uang, sehingga Yudas mengkhianati teman-temannya serta Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus berhati-hati terhadap berbagai jebakan dari iblis, karena iblis menggunakan berbagai macam sarana untuk membujuk agar adik-adik tidak fokus kepada Tuhan. Jadi, adik-adik harus berhati-hati terhadap hal-hal yang adik-adik sukai. Salah satunya adalah
dengan bermain game. Itu ternyata adalah jebakan dari iblis, supaya membuat adik-adik tidak mencintai dan tidak fokus kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus berhati-hati terhadap teman-teman yang mengajak adik-adik bermain game dalam waktu yang cukup lama, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik memang bisa bermain game, tetapi harus ada batasan waktunya. Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan dari teman-teman pasti suka bermain game. Sebenarnya, bermain game itu baik atau buruk? Coba kita lihat hasil survei ke teman-teman UYOS tentang game online. Wah, ternyata tidak ada teman-teman yang tidak pernah bermain game online ya. Waktu bermain lebih dari 2 jam, cukup lama juga ya. Tetapi yang jarang, bahkan yang tidak dibolehkan sama orang tua ada sekitar 40%. Sebagian teman-teman merasakan manfaat dari bermain game online adalah dapat bekerjasama dan sebagai hiburan. Tapi ada juga yang merasa tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, efek buruk bermain game online dijawab membuat lupa waktu dan tidak konsentrasi belajar. Betul sekali ya. Hasil survei menunjukkan pengaturan waktu bermain game online berbeda-beda. Ada yang sesuai aturan dari orang tua, tetapi ada juga yang tidak ada aturan. Sebaiknya kita atur ya teman-teman. Nah, secara ilmiah, ternyata lebih dari 10 teman berpendapat bahwa main game online itu hanya untuk menghibur diri sendiri. Ini kan sang penyusup itu membuat kita lupa tujuan hidup, yaitu hanya untuk menenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa menenangkan Tuhan lewat game online? Jawaban terbanyak adalah dengan menjadi lebih mudah bekerja sama. Teman-teman, ingatlah firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengerti sekarang bahwa dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, selalu ada penyusup atau impostor yang harus kami waspadai. Kami mau terus fokus untuk menyenangkan hatimu dengan lebih teliti lagi, memastikan segala sesuatu apakah berguna, apakah membangun sesamaku. Pimpin kami Roh Kudus untuk terus mengerti akan kehendak-Mu. Amin. Ya
telah selesai. Sampai jumpa.